Halo guys, so kali ini saya mau bahas sedikit tentang The Philosopher's Stone. Jadi kisahnya itu ketika saya sedang mendalami occult dan sampai kepada beberapa buku dari Aleister Crowley, ternyata saya juga diarahkan ke salah satu buku ini. Pengarangnya adalah Israel Regardie. Dia membahas tentang The Philosopher's Stone ini. Dan yang akan saya bahas kali ini, saya bukan bahas isi buku ini ya, tapi saya ingin membahas tentang Philosopher's Stone-nya sendiri. Karena mungkin kata Philosopher's Stone ini teman-teman sudah familiar, kalau teman-teman ingat. Jadi dari salah satu film Harry Potter, tuh ada menyebut soal Philosopher's Stone. Jadi The Philosopher's Stone ada Harry Potter. Itu di film Harry Potter itu sendiri, Philosopher's Stone itu adalah berupa ruby red stone. Jadi batu kristal berwarna merah ruby yang digunakan untuk menciptakan elixir of life, yang kalau ada yang minum ramuan ini dia akan menjadi immortal, dan sekaligus cairan ini bisa mengubah any metal into gold. Oke. Created by Nicholas Flamel. Nah, ini yang menarik karena saya pernah baca di buku-buku Maximilian yang mengatakan bahwa di kisah-kisah Harry Potter tuh banyak selipan-selipan kebenaran yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah salah satu tokoh yang itu real, yaitu Nicholas Flamel. Maka saya melakukan pencarian lebih dalam tentang Nicholas Flamel dan mengantar saya pada pencarian tentang The Philosopher's Stone ini. Nah, Nicholas Flamel itu sendiri adalah fame ya, terkenal dia dari alchemist di France di tahun sekitar 14 century, di mana kabarnya konon katanya dia meng-create elixir of life itu yang dari stone merah itu tadi, sehingga dia memperpanjang hidup dia dan istrinya selama lebih dari 6 century. Oke, kita back again. Sebelum membahas tentang Philosopher's Stone-nya, saya pengen bahas dulu tentang bahasan-bahasan ini sebenarnya berasal dari mana sih? Berasal dari zaman dulu tuh sebenarnya ada aliran yang namanya occult untuk study alchemy. Karena zaman dulu kan belum dikenal kuantum, belum dikenal metafisika ya. Jadi zaman dulu baru dikenal alchemy, occult, dan teosofi pada zaman Blavatsky. Nah, occult ini salah satunya adalah study alchemy. Nah, alchemy ini sendiri, three main goal dari alchemy zaman dulu ya, ini awal ya, saya sebut awal bukan modern alchemist ya. Awal itu adalah mereka adalah to find the stone of knowledge, itu yang dikatakan sebagai philosopher's stone. Dan yang kedua adalah discover the medium of internal youth and health. Jadi menemukan medium apa yang bisa digunakan untuk mengalami immortality dan sehat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menemukan transmutation dari metal kepada untuk menjadi emas. Itu awal. Nah, kita tahu bahwa itu tidak memungkinkan karena di old alchemy itu berdasarkan teorinya mereka, yang mereka waktu itu masih ditemukan, yaitu Aristotelian assumption bahwa dunia ini kompos dari 4 basic elements, yaitu air, earth, fire, and water. Ini yang sudah kita tahu ya, elemen. Dan bersamaan dengan 3 essential substance, yaitu salt, mercury, and sulfur. Nah, zaman ini kita sudah tahu, kita temukan bahwa universe ini made up of atom and elements. Jadi bukan hanya elemen saja, tapi juga atom seperti itu. Jadi tidak memungkinkan untuk literally sebenarnya mengubah sesuatu itu menjadi emas. Nah, however, ini tolong dicatat dulu ya, karena jangan jadikan ini kebenaran, karena masih akan saya bahas berikut selanjutnya, yaitu Philosopher's Stone-nya sendiri, yaitu legendary chemical substance with magical properties. Nah, jadi Philosopher's Stone itu adalah sesuatu alchemical magic yang punya isi yang khusus seperti itu, punya isi yang khusus, dan sebenarnya itu bukan literally a stone. Bisa jadi itu wax, liquid, atau powder yang memegang kekuatan magis. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau ada yang ingat ini simbol apa? Ini simbol juga disebut di Hermetic Seal of Light. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi simbolnya seperti ini. Elixir of Life, di mana di sini juga ada mercury, salt, dan sulfur. Oke, di sini ada simbolnya. Kemudian juga ada 4 elemen seperti itu. Nah, itu juga dikatakan sebagai the magnum opus, an alchemical term
for process working the prima materia to create philosopher's stone. Nah, prima materia itu apa? Adalah substance awal di mana keseimbangan atau balance itu ada dua, yaitu celestial star dan celestial niter. Jadi itu ada fixed dan violet yang itu membentuk kemudian 4 elemen ini. Nah, 4 elemen ini jika digabungkan earth sama water jadinya salt, water sama air jadi mercury, air sama fire jadinya sulfur. Nah, ini adalah basic-basic dari alchemy di zaman bahala dulu, di zamannya Aleister Crowley, di zamannya Nicholas Flamel, seperti itu ya, seperti dulu itu. Nah, kalau di zaman modern ini sudah ditemukan yang terakhir di sacred geometry yang dikatakan sebagai bentuk asli, bentuk sacred geometry dari Philosopher's Stone, itu ada yang namanya dodecahedron, ditemukan oleh Albert Dürer. Ini baru di sekitar 2-3 tahun lalu kalau nggak salah ini. Jadi dia menemukan suatu bentuk di mana di situ namanya dodecahedron itu terdiri dari pentagon, di mana di dalam pentagon tuh heksagon bisa masuk. Pentagon tuh kita tahu heart ya. Nah, kunci dari yang dikatakan di sacred geometry dodecahedron ini sehingga dia dikatakan sebagai Philosopher's Stone itu adalah dengan raise the hearts atau pathos atau feminine energy yang bentuknya pentagon dipadu dengan brain logos maskulin yang bentuknya hexagon, itu bisa untuk achieve consciousness, to achieve the alchemical Philosopher's Stone, the next evolution in human awareness. Jadi alkeminya itu bukan benar-benar alkemi yang kimia yang di luar tubuh, tapi sebenarnya adalah alkemi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kalau kita bisa meramu antara heart and brain ini, dengan sendirinya kita bisa mencapai Philosopher's Stone itu sendiri, yaitu immortality, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin cukup paham ya. Nah, lebih paham lagi ketika saya kemudian melakukan pencarian dengan apa sih yang dikatakan Blavatsky soal alchemy atau Philosopher's Stone ini. Kita tahu Blavatsky adalah Mother of Theosophy yang sangat luar biasa sekali ilmunya ya. Nah, Blavatsky ini bilang bahwa Philosopher's Stone itu sebenarnya adalah simbol. Dia adalah simbol yang disebut adalah powder of projection. Jadi dia adalah simbol transmutation dari the lower animal nature of man sampai the highest divine. Kalau teman-teman yang masih ingat ada 7 unfold hierarchy of man, itu di mana yang paling lower itu adalah the lower animal nature sampai yang paling tinggi adalah the divine, seperti itu. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari stula sahira, physical body, animal, sampai ke ini, ke kama, animal soul, sampai ke spirits. Nah, Philosopher's Stone itu adalah ya knowledge-nya itu, knowledge sehingga kita bisa sampai the divine, seperti itu. Jadi Philosopher's Stone itu dikatakan sebagai evolution of consciousness in the alchemy of time. Oke. Nah, itu yang sebenarnya makna sebenarnya dari Philosopher's Stone itu. Nah, itu jadi make sense. Jadi ketika kita membawa Philosopher's Stone itu sebagai metafor, jadi sebagai spiritual metafor, itu make sense karena bisa jadi Nicholas Flamel itu memang sudah mencapai pencerahan sampai tahapan demikian sehingga dia bisa hidup lebih lama. Ini juga dialami dan dimiliki oleh ulema Anunnaki, di mana dia sudah paham rahasia untuk immortal dengan apa? Dengan memahami alchemy dalam diri, dengan memahami yang dinamakan ini coherence of heart and brain. Seperti itu, oke? Jadi kira-kira paham ya sampai di sini kaitannya satu sama lain. Itulah sebabnya kenapa saya kalau baca itu nggak mungkin baca satu buku aja, karena satu buku itu tuh bisa nyampe kemana-mana, nyampe ke Blavatsky, bahkan nyampe ke Harry Potter, Nicholas Flamel, kemudian nyampe juga ke berbagai alchemy lain, kemudian nyampe ke sacred geometry modern saat ini yang baru saja ditemukan, karena semuanya itu inline. Itulah tujuannya kenapa kita kalau belajar tuh nggak boleh dari satu buku aja kemudian dijadikan panduan, kita harus belajar dari banyak buku. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu untuk perluasan kesadaran teman-teman semua ya. Thank you.